Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, kali ini kita masih lihat ISAU ya. Ini baru sempat record hari ini. Baru pulang maghrib, terus nah, tadi sih sempat siang dapat buy. Terus sekarang lagi sell. Nah, oke. Seperti biasa kita mulai dari analisa harian ya. Kita tetap mulai dari tren besarnya, yaitu monthly dan weekly. Kita lihat monthly kayak gimana. Monthly masih kecil banget candlenya karena ini baru hari kedua, masih pendek banget. Masih seperti kemarin dan seperti yang udah di analisa kemarin ya. Jadi monthly itu masih bakal, kemungkinan besarnya possibility-nya itu chance untuk naiknya itu cukup kuat, setidaknya dalam 1 bulan ini. Candle up sih dengan resisten di 1900-an. Terus untuk weekly juga semakin terbentuk polanya untuk up, bakal uptrend. Ya seperti yang udah dari kemarin, dari awal video kemarin itu udah dibahas bahwa kemungkinan besar memang mau bullish ya. Terus untuk daily, nah daily ini udah ketemu sama MA nih, sebenarnya udah rada ini ya, hati-hati karena dia udah bener-bener nempel sama MA, udah deket banget. Jadi kalau apa ya, kembali lagi prinsip yang harus kita pegang, jangan sampai kita lupakan, yaitu kita nggak pernah akan tahu harga akan kemana. Jadi trading itu adalah memperkecil resiko dan memperbesar peluang, dan kita mengambil celah untuk, kita harus mencari celah untuk mencari keuntungan di antara kesempatan itu gitu. Karena kembali lagi kita nggak tahu harga akan kemana, jadi kita harus bisa mencari celah ketika terjadi pergerakan harga, intinya itu. Jadi kalau kondisi kayak di D1 ini, di daily kita lihat ini tuh bakal kayak gini nih. Nah, harga bakal terkurung di segitiga ini. Ya, bukan terkurung sih, maksudnya biasanya tuh bakal ribon terus di trendline ini sih. Nah, yang jadi masalah, bukan jadi masalah ya, yang jadi perhatian adalah ketika harga udah terlepas dari trendline ini. Misalkan nih turun nyampe sini atau naik sampai sini lah, itu berarti memang udah break namanya. Jadi udah break ya, berarti harga kemungkinan besar bakal bablas sesuai trennya, sesuai arah breaknya. Misalkan dia turun break di trendline ini, ya berarti ke bawah. Kalau break di atas, ya berarti ke atas. Ini kita lihat aja ya, buat jadi pengingat untuk mungkin sekitar 3 hari ini ya, 3 hari kerja. Berarti kan sekarang kan hari Rabu sekarang hari Kamis,
Berarti dalam minggu ini cuma tinggal besok nih, besok besok 1 hari, terus berarti hari Selasa atau Rabu Rabu minggu depan lah. Rabu Rabu atau Kamis minggu depan itu berarti udah penuh nih, harusnya udah jelas nih mau kemana, mau break di bawah atau break di atas. Untuk H4 seperti untuk D1 dulu ya, tadi belum jelas ya. Jadi untuk D1 itu plan-nya adalah ini karena harga udah mendekati MA, moving average low, 48 low, karena harga itu mempunyai kecenderungan ketika tren adalah menjauhi MA dan ketika sedang tren itu melemah, harga mendekati MA, maka ini berarti tren downnya itu sudah sedang melemah. Di D1 udah jelas kelihatan tren downnya sedang melemah dan harga sedang mendekati MA. Nah, ketika mendekati MA itu ada dua kemungkinan, memang harga akan berubah tren atau akan atau itu sebuah koreksi dan akan melanjutkan trennya lagi. Nah, trennya kalau di D1 itu kan tren down ya, tren bearish ya. Cuma sekarang lagi jadi penentu nih, beberapa hari ini jadi penentu. Ini sampai hari besok lah itu masih jadi penentu. Ini mau ini adalah koreksi terus bakal rebound ke sini ke bawah, atau justru malah nembus masuk ke area ini, masuk ke area antara MA low dan MA high, terus mungkin naik atau turun, itu masih belum jelas. Jadi kalau mendekati MA kayak gini mending close dulu, atau kalau berani ya malah justru kalau karena kayak justru open posisi tapi yang sesuai dengan tren. Kayak misalkan ini kan lagi down nih, tren down ya, lagi bearish ya, bearish. MA pun juga masih cukup tajam arahnya ke bawah, dan ini harga lagi mendekati MA, ya sudah sell aja, walaupun pasti cukup nyarinya dikit banget nih. Kayak misalkan ini nyari paling cuma berapa poin aja, ini buat lumayanan biar hari-hari nggak sepi. Nah, dan jangan yang resiko banget, jadi ya lot kecil dan cuma paling satu posisi atau dua posisi. Oke, H4 D1 cukup tadi ya. H4 kita lihat sideways, masih sideways, mau sideways ini, atau kalau MA ininya sih 48 nya sih udah sideways ya, cuma kalau MA 72 nya itu masih naik sih, malah justru naik. Kalau kayak gini biasanya kebiasaan pasar ketika bentuk-bentuk candle kayak gini, MA kayak gini, itu kayak ngikutin tren lainnya. Jadi ini kan tren lainnya udah kelihatan nih, dia tuh bentuk segitiga ini kan kesana kan naik. Nah, ini moving average-nya bentuknya kayak gimana nih, ngikutin tren line atas atau bawah. Kalau tren line bawah berarti memang harga bakal bukan bakal ya, memiliki kecenderungan untuk naik. Jadi seandainya pun ini bakal turun ya nggak, paling di ini masih nyentuh trend line mental, misalkan kayak gini, nyentuh trend line kayak sampai sini mental, nanti ke sini nungguin turun lagi ke sini mental lagi, baru bakal tembus ke atas. Bisa jadi kemungkinan besar seperti itu. Untuk H4 cukup. Nah, H1 kita lihat ini harga udah tembus nih ya, dari di bawah MA 48, dia langsung nggak ada recheck, dia langsung full nembus ini ya, celah ini antara MA high sama low, terus dia langsung candle berikutnya nembus lagi. Di sini dia ada rebound. Ini di H1 nggak kelihatan reboundnya nih, ini di candle ini. Cuma kalau di M30 atau kan kelihatan banget nih, harga itu rebound ini di sini. Nah, di sini lagi mental lagi nih,
Kalau ini sih kemungkinan masih nembus karena dia bakal mendekati MA ininya, moving average 72, tapi di time frame M30, di time frame 30 menit. Maksudnya time frame itu adalah satu candle ini mewakili 30 menit gitu ya. Mungkin sedikit flashback. Time F itu apa, time frame itu apa? Time frame itu adalah data yang divisualisasikan dalam bentuk candle yang mewakili 30 menit. Candle itu ini, candlestick namanya. Ini flashback ini banget ya, basic banget. Ini candle namanya, candle. Terus apalagi ya, time frame. Jadi ketika kita melihat chart, ini chart nih namanya, keseluruhan ini namanya chart. Nah, chart itu adalah data yang tervisualisasikan dari sebuah market. Itu chart. Bentuknya bisa berupa, instrumen bentuknya bisa berupa candlestick. Ini kayak gini candlestick, atau apa ya yang kayak gini tuh, apa ini lupa namanya. Ini apa namanya? Bar chart. Terus ada lagi line chart. Line chart yang kayak gini. Nah, perbedaan antara line chart, bar chart, dan candlestick adalah ini penjelasanku ini ya, pemahamanku aja ya, karena udah lama banget, ini basic banget sebenarnya. Kalau line chart itu dia cuma dari close candle close harga. Jadi dia tuh membentuk kayak garis aja, itu line chart ya, misalnya gini. Nah, otomatis informasi yang kita dapat dari candle bentuk line chart atau chart bentuk garis line chart itu sangat sedikit kan, karena kita cuma dapat informasi harga close nya aja. Nah, beda lagi dengan bar chart. Nah, kalau bar chart ini kan ada nih, kalau kita lihat ada yang garis di kiri, ada garis di kanan. Nah, ini kita udah dapat tambahan informasi nih. Bentuk garis yang panjangnya ini itu adalah range volatilitas namanya. Jadi selama dalam ini kan time frame M30, berarti dalam 30 menit itu terwakili dalam satu chart ini. Nah, yang sebelah kiri, garis sebelah kiri ini adalah open price-nya, terus yang kanan ini close price. Jadi kiri itu open price atau harga pembukaan dalam satu bar chart ini, berarti 30 menit. Sekarang setiap 30 menit kan ganti nih, kayak misalkan ini udah menit 37 ya, berarti ini dia buka di sini, terus pernah turun sampai sini, terus sekarang harga masih running ya, dalam 30 menit ke depan itu masih running. Kita nggak tahu ini bakal close-nya itu di mana. Kalau close-nya di sini ya, berarti ini nanti bentuknya di sini. Terus nanti open price-nya candle berikutnya itu yang nanti bentuk jadi ininya sebelah kiri ini. Nah, kayak gitulah kurang bisa menjelaskan ya. Ini mending kita udah bisa dapat 4 informasi, yaitu pertama adalah open price-nya di harga berapa, terus kedua ininya range volatilitasnya. Volatilitas itu adalah pergerakan harga. Terus yang ketiga adalah close price-nya. Ini close price-nya di harga sekian. Nah, itu kalau bentuk bar chart itu kita bisa dapat informasi itu. Itu informasi kita dapat lebih banyak dibanding kalau line chart, karena line chart kan cuma close ininya aja, close harganya aja. Nah, itu. Nah, sekarang ada lagi yang hampir dipakai banyak orang umumnya. Hampir semua orang pakainya ini ya, candlestick namanya. Nah, ini candlestick kita bisa dapat informasi yang lebih, yaitu ada volume. Bedanya sama bar chart itu kita tambahan informasi itu volume. Kalau bar chart tadi itu kan kita cuma dapat informasi open, volatilitas ini ya, range volatilitasnya, dia bergerak selama 30 menit itu sampai
sampai sampai dari harga berapa sampai berapa, terus close-nya itu cuma ada 3 informasi yang kita dapat. Tapi kalau candlestick kita bisa dapat lebih informasi lebih, yaitu apa, volumenya, ya volumenya kali ya, dan arah tren dan bentuk trennya gitu, bentuk bentuk candlesticknya apakah bearish atau bullish. Ya sebenarnya bisa juga sih kalau di bar chart, cuma kalau di candlestick itu pertama mungkin gak lebih gampang dilihat ya, kita bisa bisa memberikan warna yang berbeda antara candle down sama candle up. Misalkan kayak ini kan, kalau candle down atau bearish, bearish itu beruang, bear, terus bear. Kenapa dinamakan bearish? Untuk apa, bentuk harga yang arahnya ke bawah itu karena dari ini, gerakan tangan beruang itu kan, dia kan dari atas, cakarnya itu kan dari atas ke bawah, nah itu bearish. Nah kalau kebalikannya, kalau up atau naik itu bullish. Bullish itu kerbau, kerbau itu kan menyeruduk, itu kan bentuk kepalanya dari bawah ke atas, nah itu bullish. Nah kalau candlestick itu kita bisa dapat informasi lebih, yaitu apa, pertama bisa dibedakan warnanya ya. Sebenarnya di bearish bar candle juga bisa sih, cuma kalau ini lebih enak dilihat kali ya, karena lebih mudah dilihat gitu loh. Sebenarnya hampir sama sih, informasi kita dapatkan juga sama, yaitu open price. Open price itu ini, open price. Nah open price nya itu ini open price, karena dia naik berarti close nya itu di atas, karena dia warna putih berarti kan dia naik, apa, bullish candle kan, bullish candle. Nah dia opennya di sini, opennya di sini, terus close nya di sini, berarti kita langsung bisa ngerti nih, oh ini memang candle up nih, kayak gitu. Lebih gampang dilihat aja sih, bedanya sama bar candle. Oke, itu ya sekilas flashback tentang materi forex materi trading online ya. Salah satunya masalah chart dan candlestick, sambil aku mengingat-ingat lagi, walaupun itu ya pasti sudah pasti ini apal ya itu. Terus kalau M30, oh ya tadi kesimpulannya M30 itu ini, nah, ada kemungkinan naik sih M30 nya. Nah terus ada lagi M15, kita lihat. Untuk M15 nya sih ini sih, apa namanya, ya kemungkinan besar naik, bakal bullish. Cuma kan karena beli lagi ya, karena aku tipikal intraday ya, jadi bukan scalping. Kalau scalping itu memang pakainya time frame kecil nih, TF kecil kayak M30, M15, M5, M1. Itu benar-benar mereka concern di situ, jadi memperhatikan banget time frame kecil, karena mereka memang scalping itu salah satu jenis, salah satu jenis gaya trading, yaitu trading dalam jangka waktu pendek, intinya gitu. Jadi dia open posisi, terus mungkin begitu profit 5 menit atau 3 menit atau bahkan mungkin 1 menit udah profit, close kayak gitu terus. Memang nyarinya sedikit-sedikit nih, nyarinya cuma paling pergerakan berapa poin ya kan, yang terjadi dalam 5 menit, 1 jam atau 30 menit itu paling kan cuma sebentar, cuma sedikit ya. Biasanya sih kalau scalping itu dari maksimal itu 30 menit lah, 15 menit maksimal biasanya. Nah aku lihat dari semua, dari tren besar dan lebih kecilnya lagi, tapi tetap sebenarnya cuma sampai H1 sih analisanya aku. Untuk M30 ke bawah itu aku cuma jadiin apa ya, kalau pas lagi pengen lebih akurat gitu ya, pengen lebih akurat, karena memang bentuk candle, bentuk formasi candle dan lain-lain, analisa aku di time frame yang harian kayak H1 H4 itu udah yang ini bakal signifikan nih pergerakannya. Nah itu biar lebih sniper lagi, biar lebih tepat lagi, itu aku baru buka M1, M5, M15 biar lebih akurat. Tapi kalau cuma sekedar
oh ini paling harga kayak gini-gini aja, lagi ranking itu sideways, apa, naik turun di trennya itu paling ya ngasal aja kan sebenarnya, bisa ngasal take profit kecil-kecilan. Take profit, oh ya, flashback lagi ya, take profit itu otomatis close namanya, apa ya, kita melakukan ini apa namanya, menyeting ketika harga sudah menyentuh area itu, maka langsung menutup gitu. Terus apa lagi ya, udah sih seperti itu. Ya secara keseluruhan XAUUSD itu masih wait and see. Kalau mau iseng ya iseng aja, jangan banyak-banyak ini ya, target profit itu jangan banyak-banyak. Nah kalau GBP USD ya, dari M1 WM Monly-nya ya, dari Monly. Kalau nah ini GBP USD bisa kita lihat, ini bentuk MA hariannya, MA 48 tapi di TFH1, aku seringnya menyebutnya MA harian itu ini cenderung flat, berarti harga mau sideways, maka ada kemungkinan harga bakal rankingnya di mana, dari ini area ini aja, sini 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 sini, atau mungkin bisa jadi nih. Nah di pivotnya kayaknya ya, jadi ini mungkin masih optimis bearish sih, masih kuat. Ini informasi ini sebenarnya ini ya, apa namanya, indikator buatannya Mas Anggara Pramudita dari komunitas KGBBR atau apa ya, Facebook lah pokoknya. Ini bagus sih, jadi dia tuh, aku pakai ini cuma buat apa, cari informasi ini aja, data ini daily open, terus reference-nya ini. Kalau ada analisis juga dia ada sih sebenarnya nih, trend bearish, strong down, sinyal caution, hati-hati, terus targetnya kayak gini. Ini bagus juga sih sebenarnya, cuma nggak terjadi di nacuan. Kita jangan pernah terlalu percaya sama indikator. Jadi indikator itu hanyalah alat untuk kita membaca harga, intinya itu. Jadi jangan yang terpaku banget sama indikator gitu. Indikator itu hanya alat, indikator itu ya ini moving average, ini segala macam tools untuk membaca chart, itu namanya indikator. Kalau GBP USD ini sangat-sangat nggak jelas ya, masih belum jelas banget, jadi memang wait and see ya, hampir semuanya wait and see ya, karena mata uang semuanya kan diacukan ke dolar ya, jadi dolarnya masih belum ada pergerakan ya, otomatis mata uang lawannya ya sama, belum ada pergerakan signifikan, masih inilah wait and see. Oke, seperti itu dulu. Sambil record aku mau ngopi-ngopi dulu. Oke.
Oke, jumpa lagi. Ya, harga ternyata tinggi banget ya, naik ya di XAU ya. Terus GBP USD berarti harusnya turun. Nah, ya turun. Ini kalau ada yang ngebuy sih harusnya sekarang udah mungkin take profit ya. Nyari aman. Oke, sampai sini dulu. Ini kita lihat ya beberapa hari ke depan apakah harga seperti yang tadi dianalisa, yaitu mengikuti trend line pasti. Terus oh iya, ini menarik karena di D1 ini ternyata udah ketembus MA nya, berarti memang kuat nih buat naik. Udah ketembus nih ya, berarti mungkin bakal bermain-main di sini dulu terus turun baru naik nyari loncat batu loncatan, ibaratnya batu pijakan buat naik, tapi nggak tinggi-tinggi banget sih harusnya. Kalau kayak analisa kemarin itu ya ranknya di sini aja lah. Ini resistennya tuh di sini, di Monthly ya, di Monthly. Kalau di H1 nya sih cukup lumayan banget, bisa berapa poin. Ini kalau mau ngebuy mending nanti nunggu harga mendekati MA nya, mungkin di sekitar supportnya. Berarti kan ini jadi supportnya nih sekarang. Nah, area ini jadi support, nunggu harga inilah. Ini kan udah jauh dari MA nih, MA hariannya. Nah, nunggu harga dekat baru buy, atau buy sekalian di sini. Ini kita sabar aja. Oke, seperti itu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.